Baik teman-teman, kita langsung seleksi saja untuk tunas yang tidak kita perlukan. Baik teman-teman, untuk cabang induk terusan yang akan kita pakai hanya satu saja teman-teman ya, di bagian sini. Dan di sini nanti kita akan mencari bagian mahkota di atas. Jadi yang pertama ini kita akan habiskan teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk pemilihan cabang terusan induk nantinya. Jadi ini kita jadikan batang terusan induknya, dan di sini nanti kita akan membuat mahkota teman-teman ya. Nah, kenapa kita cari dari sini? Agar nanti kita bisa mengekspos bagian sininya teman-teman ya. Jadi di sini nanti untuk bagian mahkota dan bagian batunya itu ada sedikit space atau jarak teman-teman ya. Nah, untuk terusan slanting atau cascade-nya itu nanti kita bangun di sini teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk bahan sancang yang berkonsep underrock ini kita akan lakukan proses treatment media teman-teman ya, atau perawatan di bagian media. Nah, untuk proses perawatan media nanti kita akan ganti terlebih dahulu media yang paling bawah teman-teman ya, atau di pot yang paling dasarnya, dan nanti kita akan aplikasikan pupuk, dan berikutnya nanti di bagian atas sedikit teman-teman ya. Nah, setelah itu nanti kita akan proses sedikit untuk perantingannya, baik untuk proses cutting maupun proses wiringnya.
Nah, untuk perawatan di bagian atas atau di pot yang agak tipis ini, kita kurangi akarnya sedikit saja teman-teman ya. Nah, contoh seperti akar-akar serabut yang berlebihan teman-teman ya. Nah, begitupun kalau ada pertumbuhan gulma lain seperti ini, wajib kita bersihkan. Nah, kenapa kita cuman kurangi sedikit akarnya saja, agar nanti pohonnya tidak kaget atau stres teman-teman ya. Jadi untuk kondisi pohonnya itu masih tetap stabil pertumbuhannya nanti teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan pupuk saja secukupnya teman-teman ya di bagian pinggir-pinggirnya, dan nanti setelah kita beri pupuk dan media sedikit, baru kita kasih talang pembatas seperti di atasnya tadi teman-teman ya, agar untuk akar yang posisi di tengahnya ini bisa kondisinya tetap lembab atau sejuk teman-teman ya. Nah, untuk cabang rantingnya ini bisa kita cutting dulu beberapa teman-teman ya, yang ukurannya sudah besar. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Nah, untuk cara memilih ranting, eh, usahakan posisinya agak zigzag teman-teman ya. Nah, contoh seperti ini, antara yang di sini dan di sini tidak sejajar teman-teman ya. Jadi kenapa kita memilihnya agak zigzag, agar nanti kita bisa lebih mudah membuat perpecahan, dan terusan ujung cabangnya ini tidak bengkak teman-teman ya. Jadi kalau posisinya sejajar, biasanya mudah bengkak seperti ini teman-teman ya. Nah, kalaupun itu posisinya sejajar, kita gunakan teknik wiring, yang satu lurus ke depan dan yang satunya ke samping teman-teman ya, agar bisa sedikit menekan pertumbuhan atau tidak kelihatan sejajar ke depannya teman-teman ya. Nah, untuk cabang yang ini kita akan hilangkan teman-teman ya, dan kita gunakan yang ini teman-teman. Nah, kenapa itu kita hilangkan? Agar ruang di sini itu bisa sedikit terlihat simpel teman-teman ya, dan di belakangnya ini pun bisa terlihat jelas teman-teman ya. Jadi kalau kita mengkonsep atau menggerakkan gerakan induk seperti ini, biasanya tidak terlalu banyak memakai cabang teman-teman ya, agar nanti perkumpulan mahkotanya itu juga tidak terlalu banyak sekali teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi pertumbuhannya juga teman-teman ya. Nah, untuk ujung dari terusan induknya ini, atau ujung seperti ujung cascade-nya ini, kita akan gunakan yang ini teman-teman ya. Jadi ini nanti kita akan kedepankan sedikit seperti ini, dan yang di belakangnya ini kita perpendek teman-teman ya. Kita ambil segini saja, dan yang ini kita arahkan ke sini teman-teman ya, agar nanti ke depannya itu bisa terlihat tetap mengkerucut dari atas sampai ke ujung teman-teman ya, atau sampai ke bawah ini. Nah, sekarang kita tinggal lakukan sedikit proses wiring teman-teman ya.
Nah, baik teman-teman, untuk bahan sancang ini sudah kita lakukan proses perawatan di bagian media seperti pemberian pupuk dan proses wiring di bagian ranting atau percabangannya teman-teman ya. Nah, untuk bahan ini untuk proses awal dulu kita proses dengan cara stack teman-teman ya. Jadi kita mencari sisa-sisa stekan segini teman-teman ya, dan kita tancapkan sembarang saja di media-media bekas, dan kita ambil yang sudah tumbuh akar dan baru kita rakit di sini teman-teman ya. Nah, untuk cara memasangnya, pertama kita sediakan dulu batu yang sesuai selera atau yang bisa kita temukan di alam. Nah, yang penting di situ ada sedikit relief atau lubangnya teman-teman ya. Nah, ketika kita melakukan proses pemasangan di sini, kita beri dulu media seperti moss atau media kokopit yang halus, dan baru kita tempelkan di sini dan kita ikat sedikit teman-teman ya. Nah, habis itu kita bungkus rapi dengan plastik bening teman-teman ya. Jadi kita bungkus agak rapat dan kita beri full media kokopit di dalamnya teman-teman ya. Nah, di video sebelumnya mungkin sudah ada teman-teman. Jadi untuk bahan ini memang sengaja saya sedikit rangkumkan, tetapi tidak semua saya bisa videokan teman-teman. Kadang-kadang ada kesibukan. Nah, jadi lebih jelasnya kita ambil bahan stekan seperti ini dan kita tancapkan. Ketika pertumbuhan akarnya sudah bagus, baru kita rakit seperti ini teman-teman ya. Namun kadang-kadang pertumbuhan akar itu kadang-kadang mau ada yang mencari lubang batunya ataupun tidak seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya mau cuman beberapa saja seperti di belakangnya ini teman-teman ya. Jadi dia karakter akarnya itu tidak seperti akar fikus teman-teman. Kalau akar fikus itu kalau pertumbuhannya sudah sebesar ini masih kita bisa tata ulang atau kita masukkan ke lubang ini teman-teman ya. Jadi kalau sancang kalau sudah sebesar ini biasanya rawan patah teman-teman kalau kita masukkan ke lubang. Jadi kalau untuk sancang biasanya sifatnya kalau kita program di batu agak sedikit untung-untungan teman-teman ya. Kadang-kadang mau dia langsung mencari lubang, kadang tidak seperti ini teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, untuk bahan ini hanya sedikit yang bisa saya rangkumkan. Semoga bisa cukup menginspirasi. Nah, kita akan cukupkan dulu sementara, nanti kita akan update untuk proses selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam bonsai.